Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Muman Meneruh Hidayah dengan NIM 1213050112 dari kelas C semester 2 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan melakukan presentasi terhadap materi tentang hukum adat yang dimana presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dipandu oleh Ibu Neng Yeni Nurhayani SHMH dan Pak Dian Rahmat Gumelar SHMH. Baik, langsung saja kita ke materi. Pertama, dari definisi hukum adat. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putra dan timur asing yang mempunyai sifat pemaksa atau sanksi dan tidak didefinisikan. Jadi menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan tingkah laku yang sudah ada di masyarakat yang berlaku bagi orang bumi putra dan timur asing. Bumi putra adalah istilah yang digunakan Van Vollenhoven untuk menyebut orang-orang Indonesia atau orang-orang Hindia Belanda asli pada masa kolonial. Sedangkan timur asing adalah orang-orang asing, orang-orang non-Belanda yang berada di Indonesia yang bukan berasal dari Belanda, seperti orang Arab, orang Cina, dan lain sebagainya. Nah, menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan tingkah laku dari mereka, orang bumi putra dan orang timur asing, yang memiliki pemaksa dan atau sanksi. Jadi aturan tersebut ini aturan yang berpengaruh bagi masyarakat dan memiliki keterkaitan yang kuat. Tapi tidak didefinisikan, artinya aturan-aturan tersebut tidak dikodifikasi. Berikutnya, menurut Surojo Wiyodipuro, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Jadi hukum adat merupakan aturan kebiasaan yang tidak tertulis, tidak dikodifikasikan, diputuskan oleh fungsionaris hukum, mempunyai sanksi, telah ada sejak lama dan senyatanya masih hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat. Jadi menurut Surojo, seperti mirip-mirip saja sebenarnya dengan dari Van Vollenhoven tadi, cuma lebih detail saja. Intinya aturan hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis, tidak dikodifikasi, tapi dihormati oleh rakyat karena memiliki akibat hukum atau sanksi dan telah berkembang sejak zaman dahulu. Masyarakat hukum adat menurut Tenhar adalah kesatuan manusia yang memiliki satu kesatuan militer di daerah tertentu, mempunyai penguasa, mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat merupakan suatu kodrat dan tidak ada seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk berkeinginan membubarkan ikatan yang telah ada dan tumbuh atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan tersebut untuk selama-lamanya. Jadi menurut Tenhar, masyarakat hukum adat ini memiliki kesatuan yang kuat dan memiliki seorang penguasa berada di suatu daerah dan memiliki tingkat solidaritas dan sosial yang tinggi. Berikutnya sifat-sifat hukum adat. Yang pertama, magis dan magis religius. Artinya hukum adat itu perbuatan masyarakat biasanya didasarkan oleh dan atau dilandasi oleh agama maupun kepercayaan yang berada pada masyarakat tersebut. Berikutnya adalah komunal, hukum adat, dan itu setiap orang merasa benar-benar merasa sebagai anggota dari masyarakat, tidak ada yang merasa sebagai pihak individu atau subjek tunggal.
Berikutnya, sifat lain dari hukum adat adalah konkret. Artinya suatu perbuatan hukum adat itu selalu ada wujud nyata. Berikutnya ada sifat partisipal kosmis. Artinya masyarakat adat tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan persatuan kebatinan dari anggota masyarakat yang lain. Artinya di sini bahwa solidaritas dan tingkat sosial dari masyarakat hukum adat ini sangat tinggi, seperti yang tadi dijelaskan. Yang terakhir adalah tunai, artinya setiap perbuatan hukum selalu diiringi oleh suatu perbuatan, ucapan, atau simbol. Artinya kontan ketika ada perbuatan akan ada akibatnya, baik itu karma baik maupun karma buruk. Berikutnya perbedaan hukum adat dan kebiasaan. Adat istiadat adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu yang berlaku pada sekelompok orang, sementara kebiasaan adalah aturan dan perbuatan yang lazim dilakukan hanya pada perseorangan saja. Kebiasaan dapat diartikan serupa dengan pengertian adat. Bedanya, kebiasaan dipergunakan untuk perseorangan, sedangkan adat digunakan oleh sekelompok orang. Baik adat dan kebiasaan dapat disebut sebagai contoh hukum tidak tertulis. Adat dan kebiasaan umumnya tidak mengikat, namun memiliki sanksi sosial bila seorang melanggar adat. Jadi intinya ya, perbedaan dari hukum adat dan hukum kebiasaan adalah pada subjeknya. Kalau hukum adat ini subjeknya adalah sekelompok masyarakat, sedangkan kebiasaan itu target subjeknya adalah perseorangan, individu dari kelompok masyarakat tersebut, lebih ke individu. Dan keduanya, hukum adat ataupun kebiasaan itu adalah contoh hukum yang tidak tertulis. Adat dan kebiasaan umumnya tidak mengikat, tapi ada sanksi sosial yang akan dijerat kepada para pelanggar hukum adat maupun hukum kebiasaan. Lalu berikutnya dasar hukum berlakunya hukum adat. Dasar hukum berlakunya hukum adat ini pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Aturan Pelatihan disebutkan bahwa badan negara dan juga ketentuan peraturan yang ada masih tetap langsung berlaku selama belum diadakannya ketentuan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Artinya aturan-aturan yang sudah ada di masyarakat sejak zaman dahulu dan badan-badan hukum yang sudah ada sejak dahulu itu tetap berlaku. Artinya di sini hukum adat juga masih berlaku karena selama tidak ada aturan baru dari Undang-Undang Dasar. Berikutnya pasal 73 RL dan pasal 31 IS ayat 2. Golongan hukum Recht Grup Indonesia asli dan golongan timur asing masih berlaku hukum adat mereka. Di sini adalah aturan dari zaman kolonial ya, seperti yang tadi dijelaskan bahwa mas Indonesia disebut Bumi Putra dan timur asing adalah warga yang bukan pribumi, tapi bukan juga orang Belanda asli. Artinya seperti orang Arab, Cina. Itu dalam aturan pasal 73 RR dan pasal 31 IS itu dijelaskan bahwa aturan hukum adat mereka berlaku bagi mereka. Yang ketiga, dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 itu menjelaskan bahwa pada putusan pengadilan, putusan hakim harus memuat alasan-alasan dalam menetapkan putusannya, dan juga dalam perkara pemberian hukuman diharuskan memuat aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan sebagai landasan pemberian hukuman. Artinya di sini dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 disebutkan bahwa hukum adat dijadikan landasan pemberian hukum. Artinya hukum adat menjadi salah satu sumber dari terjadinya putusan. Berikutnya pembagian hukum adat. Hukum adat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum adat tertulis dan hukum adat tidak tertulis. Hukum adat tertulis adalah hukum adat yang mengenal tulisan dan berbentuk tertulis, misalnya Pranata-Pranata di daerah Suwapraja dan Subak di Bali. Piagam-piagam raja dan Angger Aro Biru merupakan contoh-contoh dari hukum adat yang sudah tertulis. Berikutnya hukum adat yang tidak tertulis biasanya tumbuh dan hidup dalam masyarakat yang masih buta huruf, dapat diketahui dari keputusan para pemimpin persekutuan dan tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Contohnya ada hukum adat Maro dan hukum kawin lari. Berikutnya, masyarakat adat itu memiliki struktur yang berdasarkan dua hal. Pertama, ada struktur masyarakat berdasarkan petarian darah atau keturunan.
Suatu masyarakat pertalian darah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama patrilineal, yang kedua matrilineal, yang ketiga patrilineal beralih-alih, yang keempat parental bilateral. Patrilineal adalah sebuah pertalian darah yang dimana perkawinan dilangsungkan dengan mengambil bekas istri dari luar calon sendiri, atau perkawinan ekogami, dikenal dengan kawin jujur. Artinya pihak bapak suami memberi sesuatu yang bersifat magis kepada pihak bekas istri, maka dari pihak istri melepaskannya dari ikatan keluargaannya, dan serentak bekal istri itu masuk ke dalam lingkungan dan dari bekal suaminya, maka menjadi anggota baru dari suaminya dan diberi hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga suaminya. Artinya keluarga yang berperan di sini adalah keluarga suami. Istri bergabung ke dalam keluarga suami dari yang dimulai dengan perkawinan, dan semua itu berasal dari pemberian suami. Sedangkan matrilineal adalah bentuknya dikenal dengan kawin semendo, kawin menjemput. Jadi artinya seorang gadis atau pihak mempelai istri menjemput pihak suami untuk pergi ke dalam lingkungan dan dari bapak istri, dan garis keturunan dari pihak ibu atau bapak terbagi dalam kesatuan yang kecil. Artinya dalam matrilineal, istri yang menjemput suami, yang mempelai istri yang mencari suami, mencari bakal suami, dan nantinya suami akan bergabung ke keluarga istri. Artinya keluarga istri lah yang berperan, dan susunan keluarga dan adat nanti pertalian darah itu bermula dari istri. Berikutnya ada patrilineal beralih-alih. Patrilineal beralih-alih artinya adalah garis keturunan untuk muncul secara bergiliran sesuai pernikahan yang dialami orang tua. Artinya orang tua ini ada kalanya melakukan pernikahan patrilineal, ada kalanya melakukan perkawinan matrilineal seperti kawin semendo tadi. Dan status pertalian darah mengikuti pernikahan yang dilaksanakan. Yang terakhir ada parental bilateral. Parental bilateral merupakan pertalian keturunan yang diambil dari ayah maupun ibu. Artinya tidak ada istilah ikut keluarga suami atau istri secara pasti. Jadi keturunan diambil dari kedua belah pihak, baik ke ayah maupun ibu itu sama-sama memiliki pertalian darah yang sama. Berikutnya, struktur masyarakat juga dibentuk secara teritorial. Ada masyarakat hukum desa, ada masyarakat hukum wilayah, dan ada masyarakat serikat desa. Contoh teritorial adalah berada di Jawa, Madura, Bali, Sumatera Selatan dengan marga, Aceh dengan gampong. Jadi syarat keturunan dan kediaman bersama disebut genealogis teritorial. Seperti di daerah Buru, Pulau Seram, di daerah Minangkabau, di Nagari, di Batak. Terus ada juga yang struktur masyarakatnya bersifat fungsionaristik, ketua adat, pejabat desa, dan kepala desa, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang dalam penjelasan materi yang saya paparkan tadi. Berikutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber yang saya gunakan dalam membuat presentasi ini. Yang pertama, saya menggunakan sumber dari buku Hukum Adat, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, karangan dari Bapak Jamanat Sumosir dari percetakan Nuansa Aulia Bandung yang diterbitkan pada tahun 2013. Berikutnya buku yang kedua yang saya gunakan adalah buku Hukum Adat, Perkembangan dan Pembaruannya. Buku ini merupakan karangan dari Teguh Mutakin M. Jadi, buku ini terbit dari penerbit Syiah Kuala University Press dari Banda Aceh, diterbitkan pada tahun 2018. Lalu berikutnya adalah buku dari dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu perangkat hukum Indonesia saya, Ibu Neng Yani Nurhayani, dengan buku Pengantar Hukum Indonesia, cetak di Bandung dengan penerbit Multi Kreasindo dan diterbitkan pada tahun 2016. Terakhir, buku yang saya gunakan adalah buku Ajar Hukum Adat, karangan Ibu Yulia
dari jadi percetakan Unima Press Kota Balikpapan yang dicetak pada tahun 2016. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.